Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman taklim remaja semuanya. Sekarang ini udah hampir 8 bulanan ya sejak kejadian 7 Oktober yang menyadarkan seluruh umat Islam di seluruh dunia. So, jangan capek-capek, jangan bosen-bosen, tetap semangat terus untuk belajar agama karena ini saatnya, ini triggernya gitu ya. Semua membutuhkan kalian, para pemuda-pemuda yang nanti insya Allah akan jadi pejuang agama Allah. Semangat terus belajarnya, jangan pernah lelah, saling ingetin satu sama lain ya. Halo semua, Assalamualaikum. Kenapa tadi bagus banget ngomongin Interstellar? Kalian nanti coba deh pulang, itu film bagus banget, Interstellar. Aman kok, insya Allah filmnya aman dari sesuatu yang nggak boleh dilihat, lalala. Itu film bagus banget. Itu film kalau kata guru saya, Ustadz Felix Siau, kalau ditonton oleh orang beriman, tambah beriman, ditonton oleh ateis, tambah nggak percaya agama. Saking kerennya dia menjelaskan soal teori waktu. Waktu itu apa, saya tanya teman-teman? Tahu waktu? Ada yang bisa jelasin waktu apa? Nanti dapat hadiah deh. Terserah definisinya apa, nggak ada salah, nggak ada benar. Ada yang mau ngasih tahu Kak Fuad nggak? Waktu itu apa? Nanti kasih hadiah deh Kak. Ada nggak? Angkat tangan. Tapi jawab. Kayak sedetik, saya sedetik di antara masa depan dan sedetik dari masa lalu. Itulah waktu. Jadi waktu tuh masa depan tuh nggak ada, masa lalu nggak ada. Waktu tuh ya sekarang. Dan saat sekarang saya ngomong udah jadi masa depan, masa lalu sorry. Dan tadi Kak Fuad ngomong tuh udah lewat kan? Bisa diputar balik? Nggak bisa, hanya jadi kenangan. Jadi masa depan tuh ada nggak? Nggak ada. Nggak ada masa depan itu. Masa lalu ada nggak? Nggak ada. Waktu tuh ya sekarang. Itu teorinya gitu. Jadi kan bilang ini, masa laluku, emang ada masa lalu? Nggak ada. Ngerti gak sih? Karena kamu tuh hidup di masa sekarang. Nah, deg-degan nggak tuh? Deg-degan nggak? Ngerti gak sih? Nah, di situ Kak Fuad mengerti. Pantas kita nggak fokus sama orang. Kemarin tuh Kak Fuad ingat ada teman Kak Fuad saking marahnya sama koruptor, dia bilang apa? Sumpah, gue tuh gak sabar nunggu yaumil mahsyar ataupun nanti di neraka gue pengen lihat tuh koruptor nasibnya kayak apa. Gue bilang gue gak kepikiran loh. Gue kayaknya fokus ke gue besok gimana ya. Karena gue tahu diri gue banget, gue tahu semua keburukan yang ada di diri gue. Dan itu kalau besok ditayangin live dan semua orang lihat, mampus. Ngerti gak sih? Kebayang gak betapa deg-degannya? Udah lagi tuh, habis itu kita masuk ke surga neraka. Yang di sini, sorry, timeline waktu nggak kepake karena kata Allah selama-lamanya. Ya Allah bisa kurangin nggak? Kata Allah enggak. Ini sudah jatah gue di sini. Lu kan dulu bebas, suka-suka lu di dunia. Hukum A dijubah jadi hukum B. Allah bilang haram, lu bilang halal. Allah bilang halal, lu haramin. Allah bilang boleh, lu larang-larang. Allah larang, lu boleh-bolehin. Nah sekarang nggak ada. Ini udah bukan era lu nih sekarang. Kita udah bersumpah jadi manusia di alam ruh. Kan dulu di alam ruh Allah tanya, yakin mau jadi manusia? Ntar ada ujian loh, yakin? Bala syahidna, iya aku siap jadi manusia. Kan gampang manusia nanti Allah. Kan tinggal nyontek Quran kan? Iya benar, tinggal nyontek Quran. Ntar kalau nggak ngerti ada nabi-nabinya kan? Iya ada nabi-nabinya. Ntar kalau nggak, nabinya udah meninggal ada ulamanya kan? Iya ada ulama. Gampang ya Allah, siap jadi manusia mah. Kota lo kagak ada, di YouTube kagak ada ustadz. Nggak ada pelajaran agama di sekolah lu. Kok bisa hidayah nggak muncul? Kok bisa? Nggak ada yang bilang itu haram, nggak ada. Kok bisa masuk neraka? Kalian bisa nentuin masa depan kalian dari hari ini, tergantung hari ini bacanya apa, aktivitasnya apa, kebiasaannya apa. Kalau emang hari ini pemalas, siap-siap 10 tahun lagi dituna itu. Apa dituai ya, apa tuh hasil kalian malas-malasan. Kalau kalian ini baca buku 1, 2, 3, 4, lihat setelah 50 buku apa yang terjadi sama hidup kalian. Kalau kalian hari ini mau ke kajian, walaupun ngebosenin, walaupun boring, nggak paham, tapi istiqomah kajian, lihat 10 tahun lagi apa yang kalian dapat dari kajian-kajian itu. Sebaliknya ada orang tiap hari nonton film drakor, lihat tuh 10 tahun lagi dia apa? Yang satu jadi banyak ilmunya, yang satu jadi banyak insecure-nya. Itu udah pasti rumus. Kenapa Kak Fuad tahu? Kak Fuad juga suka drakor. Kak Fuad tahu bahkan setelah meninggalkan drakor, Kak Fuad jadi mencintai diri sendiri. Ya Allah, ternyata dulu tuh karena Kak Fuad kebanyakan nonton beginian. Padahal Kak Fuad ganteng-ganteng aja kata mama. Mana ada mama bilang kita jelek? Anakku yang paling ganteng. Yang bilang jelek iklan skincare. Lewat drakor. Mana ada drakor aktornya jelek? Atau begini mah mukanya kayak kita? Nggak ada. Sengaja dipilih itu supaya kalian lama-lama insecure, jerawat satu muncul panik. Baju nggak matching panik, ya kan ya? Lama-lama punya standar-standar yang dari dulu nggak apa-apa. Emang lu Dan ternyata udah disampaikan di Al-Quran bahwa nanti pada kita berbangkit di hari akhirat, kita merasa tuh nggak pernah tinggal di dunia melainkan sebentar saja seperti waktu sore atau di pagi hari. Karena perbedaan waktu akhirat dan di dunia berbeda, kita akan lihat ya Allah ternyata
hidupmu dari lahir sampai mati itu hanya seperti dari maghrib sampai isya. Sebentar ya, golden hour. Semoga kita bisa manfaatin waktu kita sebaik-baiknya untuk kebaikan, karena waktu terus berjalan. Satu-satunya yang nggak berhenti saat kita berhenti itu waktu. Satu-satunya yang nggak berhenti saat kita berhenti itu waktu. Waktu itu bilang bodoh amat, gua nggak akan nungguin lu diem gua jalan, lu pakai buat positif gua jalan, lu pakai buat negatif gua jalan. Maka kita berpacu dengan waktu. Itu dari Kak Fuad, nanti silakan kalau ada masih sharing. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz, mungkin kan tadi kita ada sedikit, nggak sedikit sih, banyak, soalnya ada roaming semua Ustaz, masalah waktu. Nah, kalau pandangan Ustaz sendiri seperti apa Ustaz masalah waktu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kami untuk Kak Fuad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan, dalam kebermanfaatan untuk kita semua, khususnya remaja-remaja yang ada di dunia. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali jarak antara satu waktu dengan waktu yang lainnya terasa dekat. Jadi dari waktu yang satu dengan yang lain terasa dekat, itu tanda akhir zaman. Bahkan Nabi mengatakan yang namanya 1 tahun itu seperti 1 bulan. Cirinya waktu ini apa? Cirinya waktu yang sudah lewat itu, satu, dia tidak mungkin bisa kembali, nggak bisa kembali lagi. Makanya yang paling jauh itu apa? Yang paling jauh masa lalu kan? Itu paling jauh, 1 detik bisa balik nggak tadi itu? Nggak bisa. Jadi yang paling jauh itu adalah waktu. Kalau bicara yang paling jauh secara tempat itu apa? Yang paling jauh kira-kira menurut teman-teman nih, Bapak Ibu, tempat yang paling jauh itu apa? Kalau sesuatu yang paling jauh kita katakan waktu yang telah lalu itu jauh. Tapi ada tempat yang paling jauh di muka bumi ini. Apa kira-kira? Mau tahu nggak tempat paling jauh? Masjid. Jadi masa lalu cirinya dia nggak akan pernah kembali lagi. Nggak bisa tuh. Walau 1 detik nggak bisa. Yang kedua cirinya waktu ini nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti. Mau ganti dengan apa? Sudah habis, waktunya sudah lewat. Ya, dan yang ketiga, waktu yang sudah lewat itu akan terus berjalan semakin jauh meninggalkan kita. Itu memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu. Apakah kita boleh berdalih untuk menunda menikah karena untuk menuntut ilmu? Ya, perkenalkan saya Rakean dari Jakarta. Saya pengen bertanya. Jadi ini juga menunda-nunda kebaikan ini juga adalah salah satu hal yang saya masih struggle banget gitu, Ustaz. Terutama ketika 4 bulan lalu qadarullah ilahi ibu saya meninggal, dan itu memang membuat saya tuh jadi sebetulnya nggak kehilangan arah sih ya. Saya tahu arah saya tuh mau kemana gitu, tujuan saya gimana, tapi saya kehilangan yang menuntun saya ke sana gitu, yaitu selama ini ibu saya gitu, yang selama ini nge-reminder saya buat ngaji, buat ini gitu, buat jangan menunda kebaikan dan lain-lain. Bahkan ini adalah majelis taklim pertama yang saya datengin semenjak ibu saya meninggal. Ini baru pertama kali ini. Dan apakah ada tips gitu untuk kita tuh bisa lebih mandiri gitu, Ustaz? Karena memang selama ini saya nggak bisa pungkiri bahwa saya sangat tergantung sama beliau gitu. Lingkungannya masih lingkungan yang nggak ngaji, ya susah mau ngaji, susah. Kalau lingkungannya masih nggak sholat, satu keluarga rumahnya, naudzubillah, nggak sholat, ya susah. Ya, makanya yang mendistraksi kita itu terkadang yang lebih kuat itu kan lingkungan. Sampai Nabi mengatakan, kamu kalau mau lihat karakter orang, lihat temannya siapa itu. Ya sudah, ukurannya teman. Makanya taklim remaja ini mudah-mudahan tidak hanya menjadi circle kebaikan di majelisnya, tapi circle kebaikan di sosial medianya juga. Jadi teman-teman yang terus yang nggak baik gimana usah follow, jangan. Jadi niat itu harus ada gerakan. Kalau cuman saya mau niat nggak ada gerakan, itu namanya baru kalau dikatakan para ulama itu disebutnya adalah baru dikatakan keinginan.
angan-angan, bahkan angan-angan, belum niat. Karena niat itu ada gerakan. Contoh nunda nikah, itu fitnahnya gede nggak itu? Susah sekarang. Kenapa? Karena sekarang kita bisa maksiat dari sosial media. Ya, dia nggak nikah tapi temannya semua laki-laki semua. Subhanallah. Kenapa? Karena sekarang itu gampang betul, susah betul jaga pandangan. Jadi fitnahnya banyak. Makanya kalau menunda-nunda kebaikan soal nikah, kita harus punya ukuran. Apakah yakin kita bisa menjaga diri dari pandangan, kemudian syahwat kita? Makanya Nabi menyarankan kalau belum nikah tuh puasa, banyak puasa. Jadi Talim remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy dari orang tua Albi. Alhamdulillah hari ini sudah mengikuti acara taklim remaja yang isinya sangat oke untuk anak-anak kita, terutama untuk remaja, baik putra dan putri. Banyak sekali manfaat dari tadi kajian-kajiannya yang mungkin akan banyak manfaat yang bisa kita ambil untuk kehidupan anak-anak kita semua. Itu aja, jangan lupa kalau ini kajian rutin, mudah-mudahan ayo ajak anak-anak, bapak ibu juga bisa ikutan juga kalau memang bisa. Ditunggu kehadirannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat taklim remaja dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita selesai melaksanakan kajian bersama taklim remaja bersama Kak Fuad Naim. Mudah-mudahan teman-teman yang belum bisa bergabung ya, punya waktu, punya semangat, keinginan untuk sama-sama belajar bersama taklim remaja, karena salah satu yang akan Allah berikan naungan kelak di akhirat adalah anak muda yang semangat ibadah kepada Allah. Salah satu ibadah itu pintunya dari majelis ilmu, karena ibadah itu dengan ilmu. Jadi teman-teman para remaja dimanapun berada, ikuti terus IG-nya Taklim Remaja, jangan sampai ketinggalan update-nya. Mudah-mudahan bisa mengikuti program-program dari Taklim Remaja. Syukran, saya Taufik Al-Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.